Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqihi khalqan wa khulqa sayyidina Muhammad ibn Abdillahil mursalil mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi itsnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tiada kata yang pantas diucapkan oleh seorang hamba yang lemah ini melainkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang berkat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, alhamdulillah di tengah pandemi yang tentu kita tidak mengetahui kapan kiranya Allah Subhanahu wa taala akan mencabut pandemi ini. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak menutup pintu kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan salawat serta salam tak tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan ajaran sabda beliau, perbuatan beliau, yang di mana pada saat itu masyarakat Arab tidak mengetahui bagaimana tujuan hidup yang sebenarnya. Yang di mana sejatinya seorang manusia itu harus bersikap visioner. Dia harus mengetahui masa depannya itu seperti apa setelah dia meninggal. Maka dengan datangnya Rasulullah SAW, alhamdulillah kita bisa mengetahui bahwa sesungguhnya tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan kita di jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan Februari ini dan tepatnya di bulan Rajab ini kita mendapati ada dua permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Permasalahan yang sangat berat yang dapat menguras pikiran kita. Dan kalau kita klasifikasikan ada dua permasalahan ini. Yang permasalahan pertama adalah kita ditinggal oleh dua orang ulama. Dua orang mubalik. Dua orang yang dimana merepresentasikan bahwa sesungguhnya Islam itu ada di tangan dua orang tersebut yang dimana kita sebagai seorang mukmin harus mengikutinya. Yang kedua kita dihadapkan dengan satu permasalahan yang sangat menguras pikiran dan hati kita, yaitu bagaimana umat Islam ini bisa begitu lemah di akhir-akhir ini. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kita tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita sebagai seorang mukmin apabila kita memiliki ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya orang yang beriman dan yang memiliki ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan derajat orang tersebut. Maka dari itulah kalau sampai ada seorang ulama yang meninggal, Allah Subhanahu wa taala memanggil ulama tersebut, maka siap-siaplah diri kita, terutama kawan-kawan yang masih muda, hendaklah untuk bisa menjadi penerus mereka. Kita tahu bahwasanya ulama itu adalah warathatul anbiya. Ulama itu adalah ahli warisnya para nabi. Saya tidak mengatakan ini sebagai pewarisnya para nabi. Karena kalau misalkan kita artikan pewaris, sesungguhnya pewaris itu artinya yang memberikan harta waris. Tapi kalau ahli waris itu adalah yang menerima warisan tersebut. Wallahu ta'ala alam lah mengenai perdebatan ini, semoga kita tidak terpecah dengan sekedar pengistilahan tersebut. Dua orang ulama telah meninggalkan kita di bulan ini. Yang pertama kita tahu bahwa sesungguhnya Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat, Profesor Dr. Hasanuddin Arif telah meninggalkan kita. Dan yang terakhir kemarin dan cukup ramai, kita tahu bahwa sesungguhnya Al-Ustadz Syuhada Bahri telah meninggalkan kita.
Kita semua melihat ya jamaah Jumat sekalian. Yang pertama adalah sosok yang dimana kita tahu bahwa orang tersebut yaitu Ketua MUI Pusat memiliki kompetensi dalam bidang keilmuan. Tandanya ketika ada seorang yang meninggal, seorang alim yang meninggal yang memiliki ilmu yang begitu luas, tandanya bahwa kita sesungguhnya telah kehilangan satu bagian daripada yang harus kita perhatikan sebagai seorang mukmin. Seorang mukmin tidak hanya berfokus pada ilmu saja, tidak. Tapi seorang mukmin harus memiliki semangat keislaman yang tinggi. Tapi juga seorang muslim jangan sampai hanya modal semangat saja. Sehingga yang namanya dakwah hanya sekedar dakwah. Yang penting saya itu dakwah. Jangan seperti itu. Kalau kita hanya berfokus pada hanya yang penting dakwah, tetapi kita tidak memiliki ilmu, tandanya kita tidak memiliki bekal untuk menyampaikan kepada umat, dan siapa yang akan menjadi korban? Yang menjadi korban itu adalah umat tidak mengetahui ilmu sama sekali. Dan yang kedua adalah Al-Ustaz Syuhada Bahri. Kita tahu bagaimana peran beliau dalam mendakwahkan Islam begitu luas di bumi Indonesia ini. Ada satu perkataan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kita sebagai seorang mukmin atau sebagai seorang ulama, jangan sekedar ingin menjadikan ulama yang tidak takut mati. Mungkin dari kita semua yang ada di sini, ketika kita ditanya, Anda berani mati atau tidak untuk membela Islam? Semuanya akan mengatakan, kami berani mati. Akan tetapi, apa kita hanya membatasi pada satu konsep itu saja? Tidak. Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, kita harus menghasilkan ulama. Kita harus menghasilkan seorang da'i yang berani hidup. Tandanya apa? Bahwa ketika seorang da'i itu dikirim di wilayah-wilayah yang di sana makanan susah, air itu susah, yang dimana dia memiliki kewajiban untuk mempertahankan hidupnya. Tandanya bahwa sesungguhnya seorang muslim tidak hanya harus mengkader seorang ulama yang berani mati, tapi juga harus mengkader seorang ulama yang berani hidup. Karena kita tahu bahwa salah satu dari maqasid syariah itu adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa, termasuk menjaga jiwa kita sendiri. Sehingga jangan sampai kita sekedar ingin memberikan nyawa kita dengan begitu mudah saja. Padahal nyawa kita ini sangat berharga, sehingga dengan nyawa kita bisa mendakwahkan Islam di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itulah kita melihat sosok yang pertama adalah sosok yang memiliki kemampuan, kompetensi dalam bidang keilmuan, dan sosok yang kedua ini adalah yang memiliki kompetensi dalam bidang semangat dakwah yang begitu tinggi. Maka dari itulah jamaah sekalian, kita harus memiliki dua hal ini ya. Kita tidak bisa hanya berfokus pada semangat kita sebagai seorang muslim saja, tidak. Kalau kita menjadi orang yang hanya bermodalkan semangat saja, kita hanya mampu untuk mengangkat suara kita sebagai seorang mukmin. Tetapi apakah itu bisa merubah keadaan umat muslim yang saat ini? Maka itu tidak akan mungkin terjadi. Tetapi kalau kita hanya sekedar memiliki ilmu saja tanpa memiliki semangat, artinya kita hanya egois ilmu tersebut untuk diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah tentang bagaimana musibah yang dihadapi oleh umat Islam, ya, terkhusus di Indonesia. Untuk sekarang ini adalah kita kehilangan dua sosok yang sangat agung. Dan yang kedua itu adalah tentang bagaimana isu-isu yang berkembang di belakangan ini. Isu tentang jilbab yang terjadi di saudari-saudari kita di India. Isu tentang wayang, isu tentang yang kemarin tentang permasalahan adzan. Tentu kita tidak ingin memperdebatkan tentang bagaimana yang terjadi tentang permasalahan itu, tetapi yang saya ingin berikan satu fokus adalah tentang bagaimana lemahnya umat Islam saat ini. Sehingga mudah sekali diombang-ambing dengan isu-isu yang dapat memantik emosi kita, tetapi di sisi lain kita dihancurkan dari sudut-sudut yang lain. Kita mengetahui bahwa sesungguhnya ya, lemahnya masyarakat itu diakibatkan oleh lemahnya pemerintahan. Lemahnya pemerintahan diakibatkan karena lemahnya ulama. Itu adalah salah satu teori yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali di situ. Ketika beliau mencoba untuk mengkader ulama-ulama yang nanti ulama tersebut itu dipersiapkan untuk mengkader pasukan-pasukan yang nanti hendak
melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan menggunakan teori tersebut, maka sesungguhnya puncak agar kita bisa maju ya sebagai seorang mukmin adalah ketika kita mampu untuk mempergunakan ilmu kita dan agar digunakan untuk menjawab tantangan zaman. Mungkin kita dapati banyak sekali orang-orang yang memiliki ilmu. Banyak sekali orang-orang yang memiliki semangat. Akan tetapi apakah itu cukup? Tidak. Amerika, mereka bisa maju seperti itu. Bukan karena para ilmuwannya banyak, bukan itu saja. Bukan karena ada orang-orang yang memang semangat ingin memajukan negara Amerika. Tetapi mereka bisa maju ya. Dalam teori hubungan internasional, bahwa mereka bisa maju itu diakibatkan karena ilmu yang mereka miliki ya, itu digunakan untuk menjawab tantangan zaman. Ya. Artinya, ilmu yang kita miliki sebagai seorang ulama misalkan ya, itu tidak hanya ilmu yang melangit saja. Artinya membahas tentang permasalahan-permasalahan yang sifatnya itu langit saja, tidak. Tetapi ilmu kita itu harus membumi. Tandanya apa? Ilmu yang kita miliki ya, segala konsep tentang keislaman yang kita miliki haruslah bisa kita turunkan sehingga apa? Sehingga itu bisa dipraktekkan di masyarakat yang lebih luas. Maka dari itulah kenapa akhlak itu harus menjadi satu pondasi utama di sana, dan intelektualitas kita itu tidak hanya menjadi ya tadi konsumsi diri kita pribadi saja atau hanya konsumsi jamaah yang sependapat dengan kita. Akan tetapi ilmu yang harus kita miliki itu harus bisa menjadi kemaslahatan bagi umat Islam di Indonesia khususnya dan umumnya kepada umat Islam di seluruh dunia. Maka dari itulah jamaah Jumat sekalian, kami mengajak untuk bisa berkolaborasi ya, agar kita bisa memegang tali Allah dengan begitu erat di situ. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah wa la tafarraqu, dan jangan kalian berbeda-beda di situ. Jangan berpecah di sana. Kita mungkin bisa berbeda. Setiap orang itu memiliki sudut pandangnya yang berbeda-beda. Tetapi konsep perbedaan tersebut jangan sampai mencederai semangat umat Islam, sehingga perbedaan itu akan mengakibatkan perpecahan. Nah, itulah yang harus kita perhatikan kita sebagai seorang muslim, agar perbedaan yang kita miliki itu tidak mencederai persatuan yang sudah kita bangun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillahi wahdah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebab kenapa kita ini sering kali dijadikan bulan-bulanan sehingga kita sebagai seorang muslim tidak memiliki semangat yang sama. Ini diakibatkan kita dikaburkan dengan konsep yang mencederai konsep ukhuwah Islamiyah. Kita tahu bahwa sesungguhnya konsep yang berkembang di era sekarang ini itu adalah tentang ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah. Persaudaraan antara seorang muslim dan persaudaraan antar manusia di sana. Sebetulnya kita sebagai seorang mukmin, kita memiliki konsep yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa al-muslimu akhul muslim, bahwa sesungguhnya seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tandanya, kalau toh kita itu memiliki saudara yang tidak seiman dengan kita memiliki teman yang tidak seiman dengan kita, sedekat apapun kita dengan mereka, jangan sampai kita mencederai persaudaraan kita sebagai antar seorang muslim di sana. Karena bagaimanapun, sedekat apapun hubungan darah, tetapi kalau misalkan tidak didasari akan keimanan, itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang mukmin oke, ya, menerima perbedaan tersebut.
Akan tetapi yang menjadi patokan kita sebagai seorang muslim adalah persaudaraan kita karena satu dengan yang lainnya itu sama-sama di atas iman Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ketika kita memegang konsep al-ukhuwah al-islamiyah, maka otomatis kita akan menganut atau maka otomatis kita akan memegang konsep ukhuwah insaniyah. Seorang yang mencintai antar sesama muslim, maka otomatis dia akan menyadari bahwa ketika ada orang yang tidak seiman dengan kita, maka kita akan ayomi di sana. Tapi ketika ada orang yang menganut konsep ukhuwah insaniyah, itu tidak ada masalah selama tidak mencederai ukhuwah Islamiyah di situ. Nah, maka dari itulah jamaah Jumat sekalian, agar jangan sampai konsep-konsep yang sangat mendasar dalam Islam ini justru mencederai kita sebagai seorang mukmin. Persaudaraan kita sebagai seorang mukmin itu lebih kuat daripada persaudaraan kita ya sedarah. Nah, maka dari itulah mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan mengumpulkan kita dalam konsep ukhuwah Islamiyah yang begitu erat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والبواء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.